Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri, dan di video ini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan perang abad ke-21, di mana perang baru seringkali diwarnai dengan bentuk kekerasan terhadap penduduk sipil, dan strategi dalam perang telah bergeser menjadi strategi perang baru yang mana mengejar penargetan yang sengaja dan pemindahan paksa penduduk sipil. Dalam penjelasan perang baru, perkembangan abad ke-21 ini, saya menggunakan studi kasus mengenai pembahasan perang sipil yang terjadi di Liberia. Perang baru digambarkan sebagai perang internal atau perang sipil yang disebut sebagai konflik intensitas rendah. Mary Calder juga mengklasifikasikan 4 perbedaan dengan perang lama yang perang baru, yaitu yang pertama, perang lama diperjuangkan untuk demokrasi atau sosialisme untuk memperkuat kekuasaan negara, di mana pendorong utama negara melakukan perang adalah untuk kepentingan geopolitik atau ideologi, sementara perang baru memperjuangkan politik identitas, etnis, suku, agama, atau ras untuk mengklaim negara yang berdaulat. Poin yang kedua, perang lama dilakukan oleh pasukan angkatan bersenjata negara, sementara perang baru dapat dilakukan oleh berbagai aktor negara dan aktor non-negara. Poin yang ketiga yaitu, perang lama merebut wilayah menggunakan sarana militer selama pertempuran, sementara dalam perang baru, perebutan wilayah dilakukan dengan sarana politik dengan menggunakan teknik pemindahan penduduk. Lalu poin yang terakhir yaitu, perang lama keuangannya didanai oleh negara, sementara perang baru sulit untuk menentukan sumber keuangan karena tidak terlihatnya tujuan keuangan antara ekonomi dan politik. Lalu di sini juga terdapat beberapa karakteristik perang lama dan perang baru. Yang pertama, pada perang lama, peperangan dilakukan antar negara, sementara pada perang baru, peperangan dilakukan oleh banyak aktor non-negara dan negara. Yang kedua, pada perang lama, perbedaan antara kombatan dengan non-kombatan sangat jelas. Sementara pada perang baru, kombatan tidak mudah dikenali. Lalu yang ketiga, pada perang lama, warga sipil tidak menjadi sasaran. Sementara pada perang baru, warga sipil menjadi korban utama. Yang keempat, pada perang lama, mengontrol wilayah melibatkan militer langsung dengan kelompok lawan. Sementara pada perang baru, mengontrol wilayah melalui pengendalian populasi seperti perpindahan, perkosaan, dan pembersihan etnis. Yang terakhir, pada perang lama, pembiayaan perang berakibat pada pembangunan negara. Sementara pada perang baru, kekerasan dibiayai dengan penyanderaan, perdagangan ilegal, diaspora, jaringan internasional yang terkait dengan konflik. Pada perang baru juga menunjukkan bahwa konflik modern tidak lagi memiliki latar belakang geopolitik atau ideologis. Perang baru di abad 21 dapat kita lihat dengan adanya irregular warfare atau yang disebut juga dengan civil war. Istilah perang tidak teratur untuk menggambarkan bentuk peperangan di mana musuh dapat menggunakan cara non-tradisional seperti perang gerilya, serangan teroris, subversi dalam perebutan kekuasaan negara, dan pemberontakan untuk mengontrol penduduk lokal. Motivasi perang tidak teratur biasanya adalah ideologi, agama, separatisme etnis, dan juga budaya. Sementara, tujuan dari perang tidak teratur bukanlah kekalahan musuh dalam militer, tetapi tujuannya adalah mempengaruhi pemerintah domestik untuk mencapai perubahan dalam otoritas pemerintah. Di abad ke-21 juga perang telah mengalami perubahan paradigma, yang mana negara-negara besar tidak lagi tertarik melakukan perang dengan menggunakan kekuatan militer. Akan tetapi, negara-negara besar melakukan perang dengan menggunakan perang proksi. Selain itu, ada juga perang hibrida yang dapat dikatakan sebagai perang baru, di mana pada dasarnya perang ini merupakan perang konvensional dengan menggabungkan seluruh instrumen yang dimiliki untuk digunakan secara bersamaan dengan kekuatan konvensional. Instrumen-instrumen yang dilibatkan dalam perang hibrida yaitu instrumen politik, militer, ekonomi, sipil, informasi, dan juga infrastruktur. Sebagai contoh studi kasus perang sipil di Liberia sebagai perang baru, di mana perang sipil Liberia ini yang pertama terjadi pada tahun 1989 yang berawal dari adanya sebuah penggulingan pemerintah Samuel Doe. Perang sipil ini juga disebabkan oleh identifikasi etnis yang merupakan aktor pendorong terjadinya perang sipil ini.
Pemisahan etnis yang terjadi antara orang Amerika dan Liberia merupakan keturunan budak yang dipulangkan dari Amerika dengan orang pribumi Liberia. Hal tersebutlah yang telah menimbulkan konflik dan perang sipil di Liberia tersebut. Perang di Liberia ini merupakan perang baru yang mana perang ini merupakan salah satu contoh dalam perang sipil. Perang di Liberia ini juga merupakan perang yang tidak teratur atau irregular warfare, yang mana perang ini disebabkan banyak faktor yaitu sejarah, budaya, ekonomi, politik, dan juga sosial. Perang ini juga memiliki bentuk perang yang ditandai dengan kekerasan dan juga melibatkan masalah politik identitas yang sebagaimana bentuk perang baru pada abad ke-21. Salah satu penyebab perang sipil ini juga karena hal ekonomi, di mana sebelum terjadinya perang sipil di Liberia, pusaran ekonomi di Liberia memiliki sistem kelas dengan berbagai klaster. Dalam hal politik, terkait masalah hak asasi manusia, berbagai rezim melanggar hak rakyat Liberia yang dijamin oleh konstitusional. Rakyat Liberia tidak diberi kebebasan dalam berkumpul, berserikat, berbicara, berpikir, dan juga kebebasan dalam pers. Perang sipil Liberia yang kedua terjadi pada tahun 1999 sampai 2003, yang dilatar belakangi pada konflik yang sebelumnya terjadi pada tahun 1989 sampai 1996, yang membuat mantan pemimpin pemberontak Charles Taylor menjadi presiden di Liberia setelah pemilu yang dipantau oleh PBB pada tahun 1997. Jika melihat pada perang baru menurut Mary Calder, perang sipil di Liberia ini melibatkan kaburnya perbedaan antara perang, kejahatan terorganisir dengan pelanggaran HAM skala besar. Mengingat banyaknya faktor-faktor pendorong perang, munculnya kelompok-kelompok bersenjata dan pelanggaran HAM yang mana korbannya adalah perempuan dan anak-anak, menjadikan perang ini semakin rumit. Karakteristik perang baru yang pertama adalah perang baru memperjuangkan politik identitas, etnis, suku, agama atau ras, budaya, dan juga untuk mengklaim negara yang berdaulat. Jika melihat perang sipil di Liberia, perang ini merupakan perang yang melibatkan masalah politik identitas dan kesukuan di dalamnya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa perang sipil di Liberia ini dilatar belakangi oleh masalah kesukuan antara orang Amerika dengan orang Liberia dan juga orang pribumi di Liberia. Dari perang sipil di Liberia ini dilakukan oleh aktor-aktor non-negara seperti munculnya faksi-faksi baru, yaitu yang pertama ada model atau Movement for Democracy in Liberia, yang kedua ada Liberians United for Reconciliation and Democracy, yang ketiga ada the National Patriotic Front of Liberia, yang keempat ada the Independent National Patriotic Front of Liberia, yang kelima ada the United Liberation Movement for Democracy in Liberia, dan yang terakhir ada LOFA Defense Force. Jadi dengan karakteristik perang baru ketiga menurut Mary Calder adalah perebutan wilayah yang dilakukan dengan sarana politik dengan menggunakan teknik perpindahan penduduk. Kesimpulannya adalah pada pasca era perang dingin dan munculnya globalisasi tentunya telah membuat perang memiliki perkembangan dalam kapabilitasnya. Perkembangan kemampuan perang non-konvensional telah membentuk suatu metode dan strategi baru dalam peperangan di abad ke-21. Perang tidak teratur atau irregular warfare, perang proksi, dan juga perang hibrida merupakan perang baru yang terjadi di abad ke-21 ini. Berdasarkan pemikiran Mary Calder mengenai perang baru di abad ke-21 juga ditandai dengan bentuk kekerasan terhadap penduduk sipil. Perang baru juga dilakukan melalui pembersihan etnis atau pengusiran penduduk, dan juga bergerak dalam masalah etnis, ras, atau identitas agama, sehingga politik identitas menjadi dimensi penting dalam perang baru ini. Perang sipil di Liberia merupakan salah satu bentuk dari perang baru di abad ke-21. Permasalahan identifikasi etnis antara orang Amerika dan Liberia dengan orang pribumi Liberia merupakan faktor pendorong terjadinya perang sipil di Liberia. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa perang baru melibatkan masalah politik identitas di dalamnya. Perang sipil ini melibatkan kekerasan terhadap penduduk sipil, selain itu juga dapat menimbulkan kelompok-kelompok bersenjata, yang mana hal itu merupakan salah satu karakteristik dari perang baru. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.